Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, namo buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Sesuai dengan jadwal, pada pagi hari ini akan ada ujian seminar hasil penelitian atas nama Edi Nur Cahyo. Edi Nur Cahyo. Tadi Saudara Edi dalam keadaan sehat? Sehat, Bro. Kalau sehat kita lanjutkan ujian. Bapak Ibu yang saya hormati, ujian ini akan berlanjut Bapak 3 tahap, yaitu nanti tahap akan dipimpin oleh moderator, yaitu session mahasiswa untuk memberikan masukan, pertanyaan. Setelah itu nantinya baru session catatan akademik kolektif uji kan tadi itu. Mungkin saya tanya dulu yang online, Pak Dr. Gusti Ketut Karyawan sudah hadir tak? Sudah hadir. Sudah, Pak. Pak Dr. Made Gede Sugo Karma sudah hadir di online? Sudah, Bro. Sudah. Hadir, Bro. Oh, hadir ya. Ya, jadi kita mulai saja. Karena waktu nanti mungkin ada rapat senat, bisa ditunda sedikit rapat senatnya sehingga. Jadi Hadir, Bro. Ya, jadi untuk itu saya serahkan kepada tim moderator untuk memimpin sidang, dan nanti setelah itu akan dipimpin kembali oleh promotor untuk catatan dari tim uji. Untuk itu saya silakan moderator untuk memimpin sidang. Silakan. Baik, terima kasih pimpinan sidang atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam atau salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dan amat sangat terpelajar Bapak Profesor Dr. Ibrahim R.Sh. MH. Yang terhormat dan sangat terpelajar Ibu Dr. Desak Putu Dewi Kasih SH.MH. Yang terhormat dan sangat terpelajar Bapak Dr. Marwanto SH.MH. Yang terhormat dan amat sangat terpelajar Bapak Profesor Dr. I Gede Yuse SH.MH. Yang terhormat dan amat terpelajar Bapak Dr. I Gusti Ketut Aryawan SH.MH yang hadir secara online. Yang terhormat dan amat terpelajar Bapak Dr. Dewa Gede Rudi SH.MH. Yang terhormat dan amat terpelajar Bapak Dr. Made Gede Sugo Karmaresan SH.MKN yang hadir secara online. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Tuhan yang Maha Esa, Ida Sang Yang Widiasa, atas nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat menghadiri acara SHP Saudara Edi Nur Cahyo dengan NIM 1990911017 angkatan 2019. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Ketua Tim Penguji bahwa ujian SHP pada hari ini tanggal 10 Desember 2021 akan kita bagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama yaitu pemaparan dari calon promopendus. Yang kedua yaitu sesi diskusi dengan peserta SHP, dan sesi ketiga atau sesi terakhir yaitu saran atau masukan dari tim penguji dan tim promotor. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan untuk memberikan waktu selama kurang lebih 20 menit terhitung dari sejak saya menyerahkan mic kepada Saudara Edi Nur Cahyo untuk memaparkan materinya secara singkat, padat, dan jelas. Saya persilakan. Baik, terima kasih saudara moderator. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dan amat sangat terpelajar Bapak Profesor Dr. Ibrahim R.Sh.MH. Yang terhormat dan
amat terpelajar Ibu Dr. Desak Putu Dedikasih SHM yang terhormat dan amat terpelajar Bapak Dr. Marwanto SHM yang terhormat dan amat sangat terpelajar Bapak Profesor Dr. IGD Yusuf SHMH, yang terhormat dan amat terpelajar Bapak Dr. I Gusti Ketut Aryawan SHMH, yang terhormat dan amat terpelajar Bapak Dr. Dewa Gede Rudi SHM yang terhormat dan amat terpelajar Bapak Dr. Made Gede Subhal Karmaresen SHMKM. Terima kasih kepada Dewan Penguji yang pada kesempatan pagi hari ini sudah meluangkan waktu hadir dalam rangka seminar hasil penelitian. Kepada rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di acara seminar hasil penelitian pada pagi hari ini, baik secara luring maupun daring. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan hasil penelitian disertasi yang menjadi objek dalam kajian penelitian ini adalah berkaitan dengan hukum bisnis modal ventura. Adapun judulnya yaitu model pengaturan dan pengawasan usaha modal ventura berbasis ekonomi syariah. Bisnis modal ventura secara sederhana dipahami sebagai bisnis penyertaan modal ventura oleh perusahaan modal ventura kepada perusahaan pasangan usahanya yang biasanya disertai dengan pendampingan manajemen atau bantuan manajemen yang nanti kemudian diakhiri dengan divestasi. Bisnis modal ventura ini memiliki risiko yang cukup tinggi, namun juga keuntungan yang cukup besar. Bisnis modal ventura pertama kali tumbuh dan berkembang di Amerika Serikat, didirikan oleh George Doriot. Pada saat itu, George Doriot mendirikan American Research and Development Corporation, yang kemudian melakukan investasi kepada Digital Equipment Corporation. Bisnis modal ventura pada saat itu berkembang pesat. Bisnis modal ventura ternyata tidak hanya tumbuh di Amerika. Dalam waktu singkat, bisnis modal ventura mampu menyebar hampir ke seluruh negara di dunia. Jadi hampir setiap negara memiliki bisnis modal ventura, termasuk di Indonesia. Di Indonesia, bisnis modal ventura mulai tumbuh cikal bakalnya pada tahun 1973, namun secara regulasi, pengaturan bisnis modal ventura dimulai pada tahun 1988 melalui keputusan Presiden nomor 61 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan. Di Indonesia juga perkembangannya cukup signifikan. Hampir setiap kota provinsi di Indonesia itu ada bisnis modal ventura, ada perusahaan modal ventura, termasuk di Denpasar, Bali, dan kabupaten lain yang ada di Bali. Kalau kita sempat jalan-jalan ke level Mall 21, di sekitar sana itu ada perusahaan modal ventura. Pada tahun 2011, terbentuk Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga independen yang mengatur dan mengawasi sektor lembaga keuangan. Pada tahun 2015, OJK mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 24/POJK-05/2015. Dalam regulasi tersebut itu mengatur perusahaan modal ventura syariah. Jadi kalau melihat dari regulasi tersebut, kita dapat mengklasifikasikan bahwa perusahaan modal ventura diklasifikasikan menjadi dua, yaitu perusahaan modal ventura konvensional dan perusahaan modal ventura syariah. Dalam penelitian ini, saya sebagai peneliti mengkaji usaha modal ventura syariah berkaitan dengan pengaturan dan pengawasan. Poinnya itu berada dalam kepatuhan syariah compliance. Komponen penting dalam sektor jasa keuangan, khususnya usaha modal ventura syariah, adalah pengaturan dan pengawasan.
pengaturan memberikan kepastian terhadap perlindungan hukum bagi operasional pengawas dan pengawasan, memastikan usaha modal ventura syariah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan memberikan kepastian jaminan kepatuhan syariah agar perusahaan modal ventura dapat berjalan sesuai dengan good corporate governance atau syariah corporate governance. Penelitian ini dilatar belakangi oleh problem, yaitu problem yuridis, problem filosofis, dan problem sosiologis. Dalam problem yuridis terdapat norma kosong. Regulasi yang ada belum mengatur proses pendirian Dewan Pengawas Syariah, belum mengatur kewenangan Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan pengawasan terhadap usaha modal ventura syariah, belum mengatur posisi, kedudukan, dan pendirian Dewan Pengawas Syariah. Jadi terdapat norma kosong. Problem yuridisnya norma kosong. Problem filosofis ini berkaitan dengan basis pengujian epistemologi. Belum tentu usaha modal ventura syariah telah sesuai dengan prinsip syariah, maka harus ada alat uji epistemologi untuk menguji kebenarannya. Problem sosiologis ini berkaitan dengan syariah compliance. Belum adanya jaminan kepatuhan syariah oleh perusahaan modal ventura syariah sebab belum adanya pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah, sehingga pelaksanaan usaha modal ventura syariah tidak berjalan maksimal sesuai prinsip syariah, justru merugikan masyarakat, belum memberikan kepastian hukum. Dari problematik hukum tersebut memunculkan 3 rumusan masalah. Yang pertama, apakah landasan filosofis usaha modal ventura syariah? Rumusan masalah kedua, bagaimanakah prinsip-prinsip modal ventura berbasis ekonomi syariah? Yang ketiga, bagaimanakah model pengaturan dan pengawasan usaha modal ventura syariah yang sesuai dengan prinsip syariah? Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Landasan teori yang digunakan yang pertama teori negara hukum, teori maqasid al-syariah, teori kebenaran usul fikih, teori perundang-undangan, teori penemuan hukum, teori kepastian hukum, dan teori perlindungan hukum. Selanjutnya masuk di dalam pembahasan untuk rumusan masalah. Yang pertama berkaitan dengan landasan filosofis usaha modal ventura syariah. Indonesia merupakan negara hukum. Salah satu ciri negara hukum yaitu melindungi hak dasar. Menjalankan ekonomi untuk kesejahteraan hidup merupakan hak dasar. Menjalankan agama bagi pemeluknya juga merupakan kebutuhan dasar. Di dalam usaha modal ventura syariah tidak dapat dipisahkan dari kedua unsur ini, yaitu ekonomi dan agama. Sehingga negara menjamin kewajiban memberikan perlindungan hukum secara publik. Landasannya adalah konstitusi. Kesimpulannya, dalam perspektif Pancasila dan konstitusi, landasan filosofis usaha modal ventura tidak lepas dari apa yang diamanahkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembangunan nasional adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi dengan mengembangkan sistem ekonomi yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan. Tujuan pembangunan nasional tersebut menjadi landasan filosofis menghadirkan peran negara untuk memberikan perlindungan hukum terhadap penyelenggaraan usaha modal ventura syariah, sebab sejalan dengan tujuan pembangunan nasional berupa cita-cita dalam mewujudkan terciptanya masyarakat adil dan makmur. Selain itu, landasan filosofis usaha modal ventura syariah tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai dasar ekonomi syariah yang digali dan ditemukan dalam sumber ajaran Islam seperti ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, konstitusi Piagam Madinah, dan ijtihad seperti ijma' para ulama dan qiyas. Kaidah dalam hukum muamalah yaitu sesuatu boleh dilakukan sepanjang tidak ada larangan dalam agama. Pada dasarnya melakukan bisnis modal ventura merupakan bagian dari muamalah, maka dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan sesuatu yang dilarang. Larangan dalam bisnis modal ventura diantaranya yaitu larangan riba, maisir, gharar.
Epistemologi maqasid al-syariah menjadi problem solving dari permasalahan ekonomi syariah agar dapat memberikan solusi dalam bisnis yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai ketauhidan, nilai keadilan, nilai kemaslahatan, eksistensi kebebasan dan tanggung jawab, akhlak dan falah sebagai tujuan akhir. Pembahasan rumusan masalah yang kedua berkaitan dengan prinsip usaha modal ventura syariah. Prinsip-prinsip usaha modal ventura syariah harus memenuhi kaidah muamalah, yaitu sesuatu boleh dilakukan sepanjang tidak ada larangan dalam agama. Dalam sistem ekonomi Islam jelas melarang adanya unsur ribawi, maisir dan gharar. Usaha modal ventura syariah harus memenuhi prinsip-prinsip syariah, yaitu keadilan, al-ihsan, berbuat kebaikan, pertanggungjawaban, al-kifayah, keseimbangan, kejujuran, kebenaran, dan mengutamakan kepentingan sosial. Selanjutnya pembahasan rumusan masalah yang ketiga. Telah ada beberapa regulasi usaha modal ventura atau usaha modal ventura syariah. Di antaranya adalah yang pertama Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.005/2015 tentang perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan modal ventura. Kedua, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.005/2015 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan modal ventura. Yang ketiga, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.005/2015 tentang tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan modal ventura. Yang keempat, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.05/2015 tentang pemeriksaan langsung perusahaan modal ventura. Problem yuridis. Usaha modal ventura syariah telah mendapatkan payung hukum melalui regulasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut belum memberikan kepastian hukum tentang kepatuhan syariah yang komprehensif. Belum ada pengaturan mekanisme pendirian Dewan Pengawas Syariah yang akan menjamin kepastian hukum kepatuhan syariah. Kendati Undang-Undang Perseroan terbatas telah mewajibkan pendirian Dewan Pengawas Syariah bagi perusahaan yang menyelenggarakan usaha unit syariah, namun regulasi mengatur bentuk badan usaha perusahaan modal ventura bukan hanya PT, namun ada PT, CV, dan koperasi yang masing-masing memiliki karakteristik dan organ badan usaha yang berbeda. Ini berkaitan dengan manajemen risiko ketidakpatuhan syariah. Menghindari risiko ketidakpatuhan syariah diperlukan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah. Untuk menjamin adanya kepastian hukum kepatuhan syariah oleh industri keuangan syariah, maka diperlukan regulasi yang mengatur Dewan Pengawas Syariah pada setiap institusi industri keuangan syariah. Setiap institusi keuangan syariah harus memperoleh pengawasan untuk memastikan bahwa perusahaan tersebut menjalankan kepatuhan syariah sesuai dengan good corporate governance atau syariah corporate governance. Selanjutnya rekomendasi, ini terakhir, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 tentang penyelenggaraan perusahaan modal ventura telah menjadi payung hukum bagi penyelenggaraan usaha modal ventura syariah di Indonesia. Namun masih banyaknya kelemahan dalam regulasi tersebut. Diperlukan penyempurnaan dalam regulasi yang mengatur usaha modal ventura syariah. Di antaranya yaitu perlu diatur aspek kepatuhan syariah melalui pembentukan Dewan Pengawas Syariah. Dibutuhkan kodifikasi undang-undang sektor jasa keuangan syariah yang mengatur seluruh aspek hukum dari industri keuangan syariah termasuk aspek hukum dari kepatuhan syariah. Usaha modal ventura syariah tidak cukup diatur hanya melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan OJK hanya mengatur yang sifatnya teknis atau pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan. Itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Mohon masukan dari rekan-rekan untuk perbaikan naskah disertasi yang telah saya tulis. Itu yang bisa saya sampaikan di awal. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan dari calon Promopindus yang sudah menggunakan waktu selama kurang lebih 22 menit. Tadi dari waktu yang sudah diberikan 20 menit, lebihnya 2 menit. Baik, sebagaimana tadi di awal bahwa setelah pemaparan dari calon Promopindus, sesi kedua yaitu sesi diskusi, ya, sesi diskusi dari peserta SHP
yang hadir baik secara offline maupun secara online. Untuk lebih teratur, untuk sesi pertama kita akan buka 3 sesi pertanyaan, dan kita akan berikan kesempatan yang pertama untuk teman-teman yang hadir secara offline di ruangan ini. Saya persilahkan untuk memberikan baik itu pertanyaan, saran maupun masukan, maksimal 3 pertanyaan. Baik, saya persilahkan. Baik, dari tolong disebutkan nama dan angkatan. Baik, silakan. Yogi, angkatan 2019. Baik, silakan Pak Yogi, angkatan 2019. Terima kasih saudara moderator. Jadi pertama mungkin saya harus menyampaikan selamat dulu kepada Pak Saudara Edi Nurcahyo, rekan kami di angkatan 2019 sudah sampai pada tahap sidang hasil. Jadi ada beberapa pertanyaan yang perlu saya konfirmasikan. Tadi Pak Edi menyampaikan bahwa usaha modal Ventura sebenarnya apa? Tidak biar dengarnya. Baik, jadi Ya, diulangi lagi sekali, sebut nama dan angkatan supaya bisa didengar sama teman-teman yang online, Pak. baik. Jadi nama saya Yogi Yasoweda, angkatan 2019. Ya, pertama saya menyampaikan selamat dulu kepada Pak Edi Nurcahyo sudah sampai pada tahapan seminar hasil. Ada beberapa hal yang perlu saya konfirmasi berkaitan dengan tadi yang dipaparkan oleh Saudara Edi Nurcahyo. Yang pertama adalah tadi Saudara Edi menyampaikan bahwa badan usaha yang bergerak dalam modal Ventura yang menjalankan prinsip syariah itu harus ada Dewan Pengawas Syariah, betul ya? Apa sebenarnya yang menjadi kepentingan pengaturan Dewan Syariah pada usaha modal Ventura Syariah? Kemudian apa yang menjadi dasar pengaturannya? Alas hukum pengaturannya dari mana? Kok ditentukan harus ada Dewan Pengawas Syariah? Yang kedua, berkaitan dengan tadi saudara menyatakan bahwa sudah ada pengaturan mengenai Dewan Syariah pada Badan Hukum PT, masalah begitu ya Pak Edi ya. Jadi saya berpikir apakah tidak terjadi konflik kepentingan, karena dalam Badan Hukum PT tentu sudah ada organ, baik itu organ direksi maupun komisaris. Apakah tidak berbenturan kepentingan antara Dewan Pengawas Syariah dengan Dewan Komisaris, karena fungsinya sama sebagai pengawas daripada perusahaan yang berbadan hukum PT tadi. Yang ketiga, sedikit lagi, tadi saudara juga menyatakan bahwa ada norma kosong dalam pengaturan Dewan Pengawas Syariah ini. Di mana letak kekosongan norma yang saudara sampaikan? Karena tadi saya tidak jelas melihat di mana letak kekosongan normanya. Karena jelas-jelas bahwa dalam presentasi saudara menyampaikan bahwa dalam Undang-Undang PT sudah diatur mengenai Dewan Pengawas Syariah itu. Demikian moderator, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya penanya yang kedua, saya silakan. Baik. Tolong disebutkan nama dan angkatan. Terima kasih. Yang terhormat Dewan Penguji, serta yang sangat saya banggakan sekaligus ucapan selamat untuk Bapak Edi Nurcahyo, Kolega saya di angkatan 2019. Kenalkan, nama saya Komang Satria Iwa Putra dari angkatan 2019, program Doktor Ilmu Hukum Udayana. Saya hanya punya satu pertanyaan, karena tadi sudah diceritakan historical dari modal Ventura yang berdiri di Amerika, sangat kapital, secara konsepnya sangat kapital. Jadi ada benturan dua konsep modal Ventura yang sangat kapital dengan konsep ekonomi syariah gitu.
Jadi mungkin perlu diklarifikasi bagaimana titik pertemuan antara dua konsep ini, konsep yang sangat kapital dan konsep yang dibenturkan dengan prinsip ekonomi syariah. Karena setahu saya tidak mendalami prinsip ekonomi syariah, tapi setahu saya ada beberapa pantangan yang diberikan dari ekonomi syariah itu seperti riba dan sebagainya. Sedangkan PT berbentuk modal ventura, ya pasti profit oriented, itu yang saya pahami. Mungkin perlu klarifikasi terkait dengan titik pertemuan antara dua konsep tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Pak Komang Satria, Angkatan 2019. Selanjutnya satu lagi, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Yang terhormat Dewan Penguji, dan kami ucapkan selamat kepada rekan kami Bapak Edi Nur Cahyo, Angkatan 2019. Perkenalkan, nama saya Hudali Mukti dari Angkatan 2019. Yang ingin mungkin sedikit kami pertanyakan, di dalam modal Ventura ini itu tadi dijelaskan oleh penyaji itu berhubungan dengan OJK. Secara otomatis untuk modal Ventura ini apakah merupakan kewajiban yang harus terdaftar di OJK, sehingga kalau terdaftar di OJK modal Ventura ini yang berbasis ekonomi syariah, apa keunggulan dan kelebihan daripada modal Ventura berbasis ekonomi syariah dengan modal Ventura yang berbasis konvensional? Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, sudah ada 3 penanya. Yang pertama tadi dari Pak Yogi Yasaweda, Angkatan tahun 2019, ada 3 pertanyaan. Kemudian penanya yang kedua yaitu dari Pak Komang Satria, juga Angkatan tahun 2019, dan penanya yang ketiga yaitu Pak Hudali Mukti, juga Angkatan tahun 2019. Baik, ada. Boleh saya lagi? Sebentar ya, nanti kita akan berikan kesempatan untuk sesi kedua. Ini sesi pertama, Pak. Baik, ada 6 pertanyaan yang sudah saya simpulkan. Ada 5 pertanyaan yang sudah saya simpulkan di sini. Yang pertama itu tentang Badan Usaha Ventura terkait dengan harus pengawasan. Simpulkan lagi, mungkin saya berarti catat untuk mencatat. Prof. Kecuali nanti kalau Pak Edi tidak paham, mungkin baru di. Siap. Baik, terima kasih pimpinan sidang sudah mengingatkan. Baik, mungkin karena sudah punya catatan dari calon promovendus, saya persilakan untuk menjawab secara langsung untuk efisiensi waktu. Baik, terima kasih kepada Saudara Yogi Yasaweda, kepada Saudara Satria, kepada Saudara Hudali Mukti yang sudah memberikan pertanyaan. Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya akan mulai jawab dari pertanyaan Saudara Yogi Yasaweda. Saya mulai dari pertanyaan nomor 3 ya, karena pertanyaan nomor 3 ini yang paling mudah di antara 3 pertanyaan. Saya perlu konfirmasi kembali apakah betul yang ditanyakan tadi adalah norma kosong, kemudian di mana letak kekosongan norma. Saya kira itu tadi yang pertanyaannya. Di mana letak norma kosong? Kita mungkin bisa membuka dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 34/POJK.05 tahun 2015 tentang pendirian dan kelembagaan perusahaan modal Ventura. Di dalam regulasi tersebut telah diatur
diatur bahwa bentuk badan usaha untuk perusahaan modal ventura atau perusahaan modal ventura syariah itu ada 3 bentuk. Bisa berbentuk perseroan terbatas, bisa berbentuk koperasi, bisa berbentuk perseroan komaniter atau CV. Untuk norma kosong berkaitan Dewan Pengawas Syariah, pendirian Dewan Pengawas Syariah. Kalau saudara membuka Undang-Undang Perseroan Terbatas, mungkin bisa googling sekarang, di dalam pasal 109 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, itu sudah mengatur berkaitan dengan kewajiban mendirikan Dewan Pengawas Syariah. Saya tidak perlu bacakan ya. Jadi dalam Undang-Undang PT pasal 109 mewajibkan bagi perusahaan yang bergerak di bidang usaha unit syariah itu harus mendirikan pengawas Dewan Pengawas Syariah. Ini kalau dalam Undang-Undang PT tidak lagi ada norma kosong. Tetapi untuk badan usaha yang berbentuk koperasi dan CV ini belum diatur bagaimana kalau perusahaan modal ventura berbentuk perusahaan modal ventura syariah yang berbentuk badan usaha koperasi dan CV ini belum diatur baik dalam regulasi yang mengatur badan usaha koperasi dan CV maupun dalam regulasi peraturan otoritas jasa keuangan. Ini belum mengatur kewajiban dalam pendirian Dewan Pengawas Syariah bagi kedua bentuk badan usaha tersebut. Di situ letak kekosongan normanya ya. Selanjutnya pertanyaan nomor 1 masih dari saudara Yogi Asaweda. Saya juga perlu konfirmasi kembali untuk pertanyaan Badan Usaha Modal Ventura ini berkaitan dengan Dewan Pengawas Syariah. Apa kepentingan pengaturan Dewan Pengawas Syariah? Apa kepentingan pengaturan Dewan Pengawas Syariah? Kemudian dasar pengaturannya, itu ya. Alasan pengaturannya. Baik. Dalam teori Good Corporate Governance atau Syariah Corporate Governance itu diatur bahwa begini. Dalam teorinya, perusahaan modal ventura syariah atau institusi lembaga keuangan syariah itu harus memiliki Dewan Pengawas Syariah. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa institusi lembaga keuangan syariah itu dapat beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Jadi dibutuhkanlah Dewan Pengawas Syariah. Itu dasar dari teorinya, dari teori Good Corporate Governance atau Syariah Corporate Governance. Kemudian juga ada organisasi internasional ada 2 organisasi internasional diantaranya yang didirikan salah satunya adalah didirikan di Malaysia dan didirikan di Bahrain, yaitu yang pertama Islamic Financial Service Board IFSB. Ini merupakan sebuah badan standarisasi internasional industri keuangan syariah yang bertujuan untuk mewujudkan resiliensi dan stabilitas industri keuangan syariah global. Kemudian organisasi yang kedua ini ada Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution. Ini merupakan lembaga nirlaba internasional yang bergerak di bidang pengembangan dan penerbitan standar untuk lembaga keuangan syariah internasional. Jadi dari 2 organisasi ini mengeluarkan standar-standar. Jadi standar-standar yang harus diterapkan bagi institusi keuangan syariah, sifatnya global ya. Jadi ada rujukannya ke sana. Dalam standar-standar yang ditetapkan oleh kedua organisasi internasional tersebut, itu juga menetapkan bahwa setiap institusi keuangan syariah harus mendapatkan pengawasan untuk memastikan bahwa perusahaan syariah yang bergerak di bidang ekonomi syariah tersebut dipastikan melaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Itu alasan yang kedua. Yang ketiga,
pendirian Dewan Pengawas Syariah ini untuk menjaga yang namanya kerusakan reputasi. Jadi reputation damage, kerusakan reputasi. Kerusakan reputasi ini juga dampaknya juga sangat berbahaya bagi perusahaan, bisa menghilangkan, bisa berakibat pada kerugian finansial. Jadi aspek kepercayaan publik, kepercayaan konsumen itu harus dijaga oleh Dewan Pengawas Syariah. Jadi untuk menjaga kerusakan reputasi itu salah satunya yang ketiga ya. Kalau dasar pengaturannya tadi sudah dari prinsip, dari standar internasional, kemudian dari teori, kemudian juga dengan alasan-alasan itu sudah terjawab. Mudah-mudahan terjawab ya. Pertanyaan yang ketiga, ini Dewan Pengawas Syariah pada perseroan terbatas, mengapa harus diatur Dewan Pengawas Syariah? Apakah tidak ada konflik kepentingan, sementara sudah ada organ direksi dan organ komisaris? Dalam penelitian ini, model pengawasan itu ada setidaknya ada 4 bentuk pengawasan. Yang pertama pengawasan internal dan eksternal, pengawasan langsung dan tidak langsung, pengawasan ex ante dan ex post, pengawasan mikroprudensial dan makroprudensial. Mari kita lihat organ pengawasan yang ada dalam PT dari sudut pandang pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan untuk perusahaan modal ventura yang berbentuk perseroan terbatas, pengawasan secara internal itu dilakukan oleh pertama Dewan Komisaris Perusahaan Modal Ventura Syariah, kemudian dilakukan oleh direksi Perusahaan Modal Ventura Syariah, kemudian dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah. Jadi masing-masing organ, baik Dewan Komisaris, direksi maupun Dewan Pengawas Syariah ini memiliki tupoksi ya, tugas pokok dan fungsi pengawasan yang berbeda. Jadi tidak lagi ada konflik atau benturan, karena Dewan Pengawas Syariah khusus mengawasi kepatuhan syariah. Kemudian pengawasan secara eksternal itu dilakukan oleh otoritas jasa keuangan. Nah, dalam konsep pengawasan ini Dewan Pengawas Syariah ada dalam pengawasan internal. Mestinya bukan hanya internal ya, harusnya ditarik menjadi eksternal. Jadi setidaknya harusnya dalam OJK itu juga ada dibentuk Dewan Pengawas Syariah untuk memberikan pengawasan kepatuhan syariah bukan secara mikroprudensial saja, tetapi secara makroprudensial untuk seluruh kelembagaan institusi keuangan syariah, bukan saja perusahaan modal ventura syariah, bisa perbankan syariah, bisa pegadaian syariah dan lain sebagainya. Nah, pengawasan ini adalah tujuannya untuk mewujudkan corporate governance. Itu tadi pertanyaan dari Saudara Yogi Yasaweda. Nanti barangkali ada feedback. Saya coba beralih dulu ke pertanyaan Saudara Satria. Berkaitan dengan historical dari Amerika. Jadi pendirian perusahaan modal ventura ini tumbuh dan berkembang di Amerika tentu konvensional dan biasanya kapitalis begitu. Nah, sementara syariah punya konsep tersendiri. Apakah di mana titik temunya gitu ya? Kalau menurut saya tidak perlu ada titik temu, karena keberadaan dari usaha modal ventura syariah ini sebagai alternatif lembaga pembiayaan. Jadi hanya sebagai alternatif, tidak akan menggeser keberadaan perusahaan modal ventura konvensional, tidak akan menggeser. Jadi berjalan beriringan sama-sama untuk menopang pertumbuhan ekonomi di negara kita. Jadi sebetulnya juga perusahaan modal ventura syariah ini bentuk inovasi ya dari perusahaan modal ventura konvensional. Tetapi regulasinya juga dibedakan karena memang sistemnya berbeda. Tetapi pondasi bangunan dasarnya untuk perusahaan modal ventura syariah adalah perusahaan modal ventura konvensional juga. Jadi hanya sebagai alternatif. Jadi tidak ada benturan. Titik temunya tidak perlu ditemukan karena masing-masing berjalan pada realnya. Hanya sebagai alternatif dari lembaga keuangan yang lain seperti perbankan, baik yang konvensional maupun perusahaan modal ventura yang konvensional juga. Saya kira itu. Nanti barangkali ada feedback.
Untuk selanjutnya pertanyaan dari Saudara Hudali Mukti, saya juga perlu konfirmasi kembali. Pertanyaannya, di dalam usaha modal ventura berhubungan dengan OJK? Ya, berhubungan dengan OJK. Apakah merupakan kewajiban yang terdaftar di OJK? Apakah begitu ya tadi ya? Apakah ada kewajiban untuk harus terdaftar di OJK? Keharusan. Apakah ada keharusan untuk terdaftar di OJK? Jawabannya ya, karena Indonesia adalah negara hukum, negara perizinan, segala sesuatu harus berdasarkan izin. Jadi dalam peraturan otoritas jasa keuangan nomor 34/POJK.05 tentang pendirian dan kelembagaan perusahaan modal ventura, setiap perusahaan modal ventura baik konvensional maupun syariah itu harus terdaftar, harus memiliki izin dari otoritas jasa keuangan. Kemudian pertanyaan selanjutnya berkaitan apa keunggulan dan kelebihan usaha modal ventura syariah dibandingkan usaha modal ventura konvensional. Jadi begini, kita perlu melihat kebutuhan masyarakat sebetulnya, ini aspek sosiologis. Kalau masyarakat memang membutuhkan sebuah lembaga pembiayaan atau perusahaan modal ventura yang bergerak di syariah, dengan adanya perusahaan modal ventura syariah, maka kebutuhan masyarakat untuk menghindari sistem ekonomi yang ribawi itu terpenuhi. Jadi ini memenuhi kebutuhan masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, perusahaan modal ventura syariah memiliki keunggulan di dalam hal pengawasan. Kalau dalam perusahaan modal ventura konvensional itu pengawasan secara internal hanya diawasi oleh Dewan Komisaris dan Direksi, sementara dalam perusahaan modal ventura syariah ada tambahan pengawasan, yaitu Dewan Pengawas Syariah. Diharapkan keunggulan dari sisi pengawasannya, perusahaan modal ventura syariah memiliki corporate governance yang lebih baik, kemudian menjaga reputasi perusahaannya juga lebih baik. Saya kira itu. Terima kasih. Mungkin ada tanggapan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban dari Saudara Edi Nur Cahyo. Mungkin ada feedback dari para penanya. Kalau memang tidak ada, kalau memang sudah sangat jelas, kita akan lanjut ke sesi yang kedua. Untuk sesi yang kedua, kita akan buka sesi diskusi lagi, masih kepada peserta yang hadir secara offline. Saya berikan kesempatan untuk 3 orang penanya, mungkin 1 orang dari yang offline dan nanti 2 orang dari yang online. Baik, baik, silakan Pak yang pakai baju hijau. Tolong disebutkan nama dan angkatan Pak. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya itu Selvianus Kalimas, saya angkatan 2019. Iya, pertama-tama saya menyampaikan selamat dulu kepada Pak Edi Cahyo karena sudah sampai pada puncak sampai. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya ingin dipertegas saja soal menyangkut dengan yang ditulis oleh Saudara Edi. Yang pertama bahwa dalam penjelasan tadi yang saya coba ikuti dalam peraturan yuridisnya yang mengatakan bahwa terlihat dalam pengaturan usaha modal ventura yang diatur dalam OJK itu secara spesifik sehingga cenderung masih mengikuti produk usaha modal ventura konvensional. Nah, kalau di problem yuridis dan kita coba mengkaitkan dengan teori yang dipakai oleh Pak Edi itu adalah terkaitan dengan teori kepastian hukum, teori kebenaran prosedural baik. Nah, yang mungkin saya ingin dipertegas bahwa kalau kita bicara teori kepastian hukum, maka pasti belum ada regulasi yang mengatur secara spesifik soal modal ventura yang pengaturannya secara spesifik. Tapi saya melihat bahwa di dalam modal ventura ini memang ada beberapa regulasi yang sudah mengatur. Tetapi soal pengkhususan spesifiknya itu ya memang belum ditambahkan, tetapi dia masih bersifat profesional. Nah, pertanyaan saya bahwa bagaimana Pak Edi bisa mensandingkan teori kebenaran, teori kepastian hukum, teori kebenaran di dalam konsep ventura ini, ada model pengatur ventura ini, sehingga menjadi ukuran bahwa sebenarnya bicara kepastian hukum ini soal menyangkut dengan regulasi yang belum
diatur secara jelas. Padahal ada beberapa ketentuan. Dan mungkin saya ingin Pak ini bisa lebih detailkan kira-kira apakah negara ini belum memberikan kepastian soal jaminan mengikuti modal kebetulan ataukah spesifikasi berkaitan regulasi yang belum diatur secara baik. Itu yang mungkin pertanyaan pertama saya. Yang kedua, nah kira-kira yang kalau Pak Edi yang lebih menjelaskan soal modal kebetulan diarahkan kepada ekonomi syariah. Nah, bagaimana kalau misalkan negara tetap konsisten dengan soal menyangkut dengan modal ventura itu adalah soal tetap mengembangkan ke depan adalah soal Pancasila. Nah, kira-kira yang Pak Edi mau sandingkan soal Pancasila, ekonomi syariah dengan Pancasila itu seperti apa dalam konsep model pengamatan ventura ini? Terima kasih untuk pertanyaan saya. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Pak Silvianus. Terima kasih Pak Moderator. Ya. Baik, bersemangat sekali kelihatan teman-teman yang secara online. Sebenarnya tadi memang yang saya berikan kesempatan teman-teman yang hadir secara offline, tapi tidak apa-apa. Baik, saya persilakan Pak yang pakai baju hijau, tolong disebutkan nama dan angkatan Pak. Terima kasih Pak Moderator. Yang terhormat Dewan Penguji, rekan-rekan dari mahasiswa yang hadir secara online dan offline. Nama saya Sukadana dari angkatan 2020. Ya, ini mungkin sedikit saran dan mungkin perlu tanggapan sedikit dari Saudara Edi Nurcahyo. Teman-teman selamat dulu, sudah melewati tahap SHP ini. Nah, yang pertama itu tadi sudah disinggung oleh rekan Pak Yogi kalau salah, ya, berkaitan dengan norma kosong itu. Nah, kemudian diarahkan norma kosong itu pada koperasi atau CP itu belum ada pengaturan untuk DPS-nya. Nah, mungkin saya tuh mau melihat begini. Jadi, apakah muncul permasalahan, ya, dari ketidakkosongan tadi itu, gitu? Bagaimana fenomena yang telah terjadi akibat tidak adanya pengaturan itu? Apakah selama ini yang namanya syariah itu tanpa DPS, peran DPS itu yang belum diatur itu berjalan tidak baik atau menimbulkan apa di masyarakat? Nah, itu mungkin perlu digambarkan di sana. Mohon tanggapan dari Pak Edi. Nah, kemudian yang kedua berkaitan dengan metode pendekatan. Apa tidak sebaiknya menggunakan pendekatan pertandingan? Saya tidak tahu apakah di negara lain itu ada yang namanya syariah begini gitu. Saya mohon maaf ini karena ini bagi saya itu sangat awam gitu. Jadi sebenarnya saya lihat di segi metode itu. Yang terakhir, yang namanya disertasi itu tentu arahnya itu adalah apa yang disebut dengan novelty, itu sering saya ikuti dalam ini. Nah, apa novelty yang bisa disampaikan dari penelitian disertasi Pak Edi ini? Terima kasih. Bisa kembalikan dengan moderator. Baik, terima kasih. Ada 3 pertanyaan tadi dari Pak Sukadana ya, angkatan tahun 2020. Baik, satu lagi penanya saya berikan kesempatan, baik yang secara offline maupun online. Izin Pak Moderator dari Muhammad Sukedi. Oke. Oh ya, baik, saya persilakan Pak Muhammad Sukedi yang hadir secara online. Maksimal maksimal 3 pertanyaan. Cukup ya. Pertanyaannya apa saya bacakan atau bisa diwakili dibacakan, Saudara Moderator? Baik, silakan kalau memang bisa dibacakan langsung dibacakan saja. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Singkat saja, pertama selamat kepada Saudara Edi Nurcahyo atas pencapaian ini. Pertanyaannya singkat saja. Saudara tadi menjelaskan di saat ini kan sudah ada model ventura yang konvensional. Nah, kemudian urgensi untuk menerapkan atau menawarkan model ventura syariah itu
seperti apa urgensinya bagi kepentingan masyarakat, terus kelebihan yang signifikan itu apa sehingga membawa dampak kemanfaatan atau bahasa agamanya kemudorotan itu bisa dihindari, karena acuannya kan ini sebagai penyeimbang atas adanya model Ventura yang konvensional. Itu aja, terima kasih. Baik, baik, terima kasih atas pertanyaan dari Pak Muhammad Sukedi. Tadi lupa angkatannya tahun berapa Pak Muhammad Sukedi? Iya, terima kasih. Saya angkatan tahun 2020. Oh ya, terima baik. kasih. 2000. Baik, sudah ada 3 penanya. Secara online 2 orang dan secara offline 1 orang tadi. Saya rasa tadi sudah dicatat oleh Saudara Edi Nur Cahyo. Saya persilakan untuk menjawab secara singkat dan jelas. Baik, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Selvianus, kepada Saudara Sukadani ya tadi ya, kemudian kepada Sukadana ya, maaf, kepada Saudara Sukedi. Terima kasih untuk pertanyaannya. Pertanyaannya sangat berbobot. Saya coba dari yang paling mudah dulu. Saya mulai dari pertanyaan yang kedua, Saudara Sukadana, berkaitan dengan metodologi perbandingan. Apakah tidak menggunakan pendekatan perbandingan? Jawabannya menggunakan. Negara mana yang digunakan? Yaitu Malaysia. Di negara Malaysia itu sudah ada regulasi yang sering disebut dengan IFSA ya, Institution Financial Service Act, itu tahun 2013. Dalam regulasi keuangan syariah di Malaysia itu tidak hanya mengatur perbankan syariah, tetapi juga mengatur lembaga keuangan lain, lembaga keuangan non-bank maksudnya, yang bergerak di ekonomi syariah. Sementara di Indonesia ini undang-undang perbankan syariah sudah ada, tetapi hanya mengatur perbankan saja. Jadi regulasi yang mengatur lembaga keuangan syariah di Indonesia ini parsial ya, tercacah, terkotak-kotak. Kalau misalkan di dalam perbankan syariah ada peraturan BI yang mengatur tentang good corporate governance. Kemudian di perusahaan modal Ventura juga ada peraturan otoritas jasa keuangan yang mengatur good corporate governance. Di perusahaan-perusahaan lain juga begitu. Jadi ini membandingkan dengan Malaysia lebih komprehensif, lebih responsif, menyerap standar-standar, prinsip-prinsip yang diterapkan, yang dikeluarkan oleh 2 organisasi tadi, organisasi internasional yaitu Islamic Financial Service Board IFSB dan Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution. Jadi organisasi ini yang berdiri di Malaysia dan Bahrain itu memberi petunjuk standar-standar, prinsip-prinsip yang harus diterapkan bagi institusi keuangan syariah global, meskipun tidak ada paksaan. Nah, Malaysia lebih responsif untuk menyerap prinsip-prinsip atau standar-standar yang dikeluarkan oleh organisasi tersebut. Indonesia agak lambat gitu. Jadi biasanya perlu penyempurnaan, perlu penataan ulang kembali. Saya kira itu. Jadi perbandingannya ada ya. Adapun mungkin belum tuntas, itu menjadi PR untuk menuntaskan pembahasan. Tetapi regulasinya sudah ada. Kita bandingkan dengan Malaysia. Pertanyaan saudara yang pertama berkaitan dengan norma kosong. Norma kosong berada di Koperasi dan CP berkaitan dengan pendirian Dewan Pengawas Syariah. Permasalahannya apa? Saya kira kalau permasalahan ini tidak harus kita lihat dari peristiwa empirik, tapi bisa kita lihat dari teori. Kalau misalkan dalam teori good corporate governance mengatakan bahwa perusahaan atau institusi lembaga keuangan syariah harus
mendapatkan pengawasan. Salah satunya adalah Dewan Pengawas Syariah. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa perusahaan tersebut berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah agar tidak terjadi kerusakan reputasi. Kalau tidak ada pengawasan, reputasi itu bisa rusak. Ya, perusahaan butuh pengawasan. Di PT saja ada pengawasan. Kalau tidak ada pengawasan, resiko reputation damage itu mungkin terjadi. Belum lagi resiko yuridis, belum lagi resiko kehilangan finansial. Jadi itu. Jadi kita melihat tidak selalu dari aspek empirisnya, tapi dari tatanan teori ya. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian novelty. Apa makna novelty? Novelty kegunaan ya. Iya. Kebaruan ya. Penemuan ya, sorry. Novelty sebagai penemuan. Jadi kalau di dalam perusahaan modal ventura syariah yang berbentuk koperasi dan CV ini belum diatur Dewan Pengawas Syariah, maka penemuannya adalah aspek kepatuhan syariah itu harus diwujudkan dengan regulasi yang mewajibkan pendirian Dewan Pengawas Syariah untuk corporate governance, untuk menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance. Saya kira itu. Selanjutnya untuk dari Pak Selvianus ya. Ada 2 pertanyaan tadi. Saya konfirmasi kembali pertanyaannya, bagaimana teori kepastian hukum. Nah, kalau belum ada pengaturan, masih terjadi kekosongan norma dalam hal aspek kepatuhan syariah, maka belum memberikan kepastian hukum. Belum memberikan kepastian hukum berarti belum memberikan perlindungan hukum. Regulasi itu penting untuk memberikan kepastian hukum dan memberi perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini memberikan perlindungan hukum dalam aspek publik. Kalau aspek privatnya itu perjanjian antara perusahaan modal ventura dengan perusahaan modal ventura syariah. Saya kira itu ya, Pak Saudara Selvianus. Nanti mungkin silahkan feedback kalau mungkin jawabannya belum tepat. Pertanyaan kedua dari Saudara Selvianus, negara kita ini negara Pancasila, bagaimana dengan perusahaan modal ventura syariah? Tadi dalam kajian landasan filosofis usaha modal ventura syariah, peneliti sudah menyebutkan bahwa Pancasila dan konstitusi itu menjadi landasan bagi perusahaan modal ventura syariah. Pancasila sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa. Meskipun dalam tataran normatif, dalam tataran formalis, Indonesia bukan negara agama, cenderung negara sekuler, tapi Pancasila melindungi warga negaranya, konstitusi juga melindungi warga negaranya untuk menjalankan agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dan ini berkaitan dengan hak-hak dasar, hak asasi manusia. Nah, dalam perusahaan modal ventura syariah ini tidak bertentangan dengan Pancasila, justru sesuai dengan Pancasila dan konstitusi. Karena dalam perusahaan modal ventura di sini ada aspek agama sebagai hak dasar. Ekonomi, membangun kesejahteraan ekonomi ini juga sebagai hak dasar yang dilindungi oleh konstitusi kita. Jadi sejalan dengan Pancasila, tidak ada masalah dengan Pancasila dan tidak berbenturan dengan Pancasila. Saya kira itu. Kemudian pertanyaan dari Saudara Sukedi. Saya tadi menangkap pertanyaannya urgensi pengaturan usaha modal ventura syariah ya. Dewan Pengawasan. Oh, Dewan Pengawas Syariah. Urgensinya apa? Model Dewan Pengawasan. Urgensi pengaturan Dewan Pengawas Syariah Untuk masyarakat. Untuk masyarakat. Ya, masyarakat butuh kepastian hukum bahwa perusahaan modal ventura syariah telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Masyarakat atau konsumen membutuhkan kepastian hukum bahwa perusahaan modal ventura syariah itu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian manfaatnya apa? Bagi masyarakat yang berkepentingan terhadap perusahaan modal ventura. Karena ingat, perusahaan modal ventura syariah ini hanya sebagai alternatif, tidak akan menggantikan posisi dan kedudukan perbankan konvensional atau perusahaan modal ventura konvensional. Dia berjalan beriringan.
manfaatnya akan berjalan beriringan untuk membangun ekonomi masyarakat. Mudaratnya tidak ada. Mudaratnya itu kecuali kalau Dewan Pengawas Syariah tidak berjalan maksimal, sehingga kemungkinan terjadinya moral hazard atau oknum-oknum dari perusahaan modal ventura syariah yang menyelewengkan, yang menjalankan perusahaan tidak sesuai dengan prinsip syariah, ini terjadi mudarat. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, jadi ingat waktu ya. Baik, saya rasa tadi sudah dijawab secara lugas dan tegas. Namun mungkin ada feedback kembali dari para penanya terkait tentang jawaban dari Saudara Edi Nur Cahyo. Ada waktu ya, jadi mungkin dapat dipercepat kita Jam 11 lebih 5 menit. dan akan sampai jam 11.30 karena ada tim penguji lainnya yang kita oke. Baik, mohon izin pimpinan sidang, apa masih bisa kita buka satu sesi pertanyaan lagi? Baik. Karena waktu yang dibatasi dan masih ada sesi yang ketiga, jadi sesi diskusi kita akhiri sampai di sini. Untuk lebih lanjutnya mungkin terkait dengan ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi dari para penanya, nanti bisa diskusi langsung dengan Saudara Edi Nur Cahyo, bisa bertemu atau bisa via online. Baik, untuk sesi yang ketiga atau sesi yang terakhir, selanjutnya kami persilahkan kepada atau berikan kepada pimpinan sidang untuk mengambil alih sesi selanjutnya. Baik, untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih moderator atas kesempatannya dan apa yang dikatakan tadi sudah baik kelihatannya dan lancar. Sekarang giliran dari tim penguji untuk memberikan catatan-catatan sesuai dengan jadwal waktu harus sampai jam 11.30. Ini di jam saya menunjukkan 11.07 sehingga saya mulai saja untuk memberikan catatan dengan mengingat waktu. Saya persilahkan mulai dari Bapak Profesor Dr. Hikdi SHM. Untuk saya silakan Pak Prof. Ya, mungkin yang online masih ada ya. Saya kira saya manfaatkan untuk menggunakan mic. Sekitar 24 orang. Ya, pertama saya mengucapkan syukur atas keberhasilan Saudara Edi Nur Cahyo untuk telah menyusun hasil penelitian ini. Ya, tetapi dalam setengah hasil tentu saya tidak akan mendebat ataupun menguji hasil penelitian saudara karena nanti ada waktunya dalam sidang tertutup. Mungkin banyak saran yang saya dapat sampaikan sih. Pertama terkait dengan penulisan abstrak. Ini kalau saya baca abstrak saudara memang sangat singkat dan seperti saya baca sinopsis novel. Jadi sangat singkat sekali. Kalau abstrak disertasi biasanya minimal 3 hal ya. Pertama itu alinea pertama itu biasanya terkait dengan permasalahan dengan beberapa kalimat. Dan yang kedua, alinea kedua itu dengan metode penelitian sehingga dari permasalahan lalu Anda gunakan apa termasuk pendekatannya sehingga alinea ketiga menimbulkan simpulan dan saran termasuk tadi novelty-nya itu harus tampak di sini dalam abstrak sehingga orang itu tertarik membaca dengan membaca abstrak tahu isi dari semua disertasi ini tanpa harus membacanya itu saran saya. Yang kedua terkait dengan rumusan masalah saya melihat dari masalah satu dari segi filsafat hukum ya itu sudah mencerminkan hal-hal yang terkait dengan ontologi ya. Kemudian yang kedua sudah saya lihat epistemologi dan ketiga juga mungkin epistemologinya. Nah, yang aksiologinya ini belum tampak dalam rumusan masalah. Kalaupun memang dalam uraian ada, tapi saya belum melihat di rumusan masalah sebagai aspek aksiologinya. Yang berikut adalah terkait dengan metode pendekatan. Tadi sudah ditanya oleh mahasiswa
Anda salah satu mengambil metode pendekatan perbandingan ya. Jadi ini adalah ciri khas daripada disertasi ya, memang harus ada perbandingan. Nah, saudara sudah menulis dalam halaman berapa ini 25 ya tentang pendekatan penelitian. Salah satu dan yang terakhir Anda menggunakan pendekatan perbandingan. Tetapi dalam bahasan-bahasan terkait dengan pendekatan penelitian ini mungkin ketinggalan ya. Anda tidak memberikan penjelasan mengenai pendekatan perbandingan dengan ya, menggunakan negara mana gitu ya sebagai satu perbandingan atau mengambil positif dari negara itu sehingga bisa dipakai di negara kita gitu ya. Nah, ingat dalam kaitan dengan metode perbandingan, apalagi ini masalah masalah hal yang baru ya syariat, tentu apakah cocok ya negara yang dibandingkan negara yang kita ini gitu. Kalau Malaysia mungkin ya negaranya adalah negara seperti monarki ya, ada monarki parlementer ya, dan Islam sebagai dasar negaranya mungkin. Kalau Indonesia ya kita negara kebangsaan ya dengan sistem presidensial, apakah pas membandingnya seperti itu? Kalau nah ini coba cari negara kebangsaan nasional yang sudah menerapkan aturan terkait dengan syariat ya, biar bisa pakai di sini. Dan itu yang berikutnya adalah terkait dengan masalah kata ya ini mohon maaf ini karena memang khas di Timur Tengah atau Arab ya, istilah aram dalam agama saudara dalam simpulan. Nah itu tentu kalau kita bandingkan dengan agama lain tentang objek aram ini kan tidak sama jadinya. Ya tolong kehati-hatian. Artinya apakah pas menggunakan kata itu dalam istilah dalam disertasi ilmiah seperti ini, karena memang sudut pandang beda-beda. Kemudian, nah ini tadi sih sebenarnya sudah banyak ya pertanyaan dari teman-teman dan mungkin nanti akan di sidang tertutup ya akan kami minta ya kemampuan saudara untuk berargumentasi bahwa yang saudara tawarkan sebagai hasil penelitian ini adalah semacam moda ventura yang berbasis pada hukum atau ekonomi syariah ya. Padahal tadi Anda mengatakan bahwa ini bukan sesuatu yang tidak bertentangan dengan Pancasila, tetapi sebagai alternatif begitu misalnya. Ya nantilah Anda harus kuatkan ya pendapat itu karena kalau kita melihat bahwa nilai-nilai agama yang baik yang masih berlaku sekarang ini itu apakah tidak bisa dimasukkan nilai itu kepada aturan kenegaraan yang sudah ada sehingga tidak dia mendikotomikan antara agama, suku, bangsa dan sebagainya. Jadi tidak perlu istilahnya menawarkan istilah-istilah keagamaan di negara kebangsaan yang sudah kita junjung tinggi nilai ketuhanan itu misalnya. Boleh saja ada begitu, tapi nanti di dalam ujian kita tentu akan berargumentasi lagi ya. Kemudian saya kira masalah ventura ya, atau modal ventura yang sekarang ini yang Anda katakan sebagai modal konvensional, apakah konvensional itu dalam arti misalnya kebiasaan yang sudah lama, atau kalau saya sudut pandang saya mungkin modal ventura yang modern gitu ya, modern. Apakah ini tidak cukup memberikan keadilan kepada warga negaranya dengan harus mengusulkan modal yang baru? Sebab kalau Anda bertumpu pada satu asas bahwa kalau boleh diatur kalau tidak dilarang, kan itu saya lihat dari awal saya baca seperti itu. Sedangkan di asas-asas hukum umum kan tidak hanya seperti itu, malah lebih kan. Jadi yang bukan hal yang belum diatur atau tidak diatur lalu tidak dilarang untuk diatur, tapi ada asas yang lain bahwa aturan itu untuk dibuat tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi, atau tidak boleh membuat aturan yang sudah diatur. Ya itu kan. Itu asas-asas hukum umum yang sampai sekarang kita anggap sebagai asas hukum modern gitu.
Tidak masalah Anda ingin mengusulkan seperti ini, tapi nanti yang jelas itu tadi ya. Dan kita akan uji nanti di ujian tertutup. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih, Bro. Dan ini masalah kesalahan ketik saya ingatkan ya beberapa hal ya. Iya, yang harus diperbaiki ya. Ya, terima kasih catatan yang diberikan oleh Pak. Jadi selalu diperhatikan tadi kan. Berikutnya saya persilahkan ini yang online Bapak Dr. Gusti Ketutariawan SHMH. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Prof atas waktunya. Saudara Edi Nur Cahyo ya. Jadi apa yang Anda bahas ini kan wisata bermodal Ventura yang berbasis ekonomi syariah. Sedangkan yang lainnya kan tidak termasuk itu ya. Dan ini juga ya, berkaitan dengan peraturan UJK 34 dan 35 ya. Jadi model pengaturan dan pengawasan ya. Kemudian Anda mengatakan bahwa di sini ada norma kosong ya. Norma kosong belum diatur tentang pembentukan pengawas ya, secara intern dan ekstern untuk ya, badan hukum tertentu ya, seperti koperasi. Kalau CP itu kan tidak termasuk badan hukum. Yang badan hukum itu kan PT, yayasan dan asuransi. Sekali lagi saya ingin bertanya pada saudara, apakah ini hanya norma kosong atau ada norma yang lain mungkin? Kan kalau penelitian normatif itu kan ada norma kosong, norma kabur, atau ya, konflik. Nah, apakah Anda ini hanya berbicara tentang kekosongan norma saja? Baik Bapak, terima kasih. Izin menjawab. Dalam penelitian ini hanya norma kosong saja yang dikaji karena berkaitan dengan aspek hukum kepatuhan syariah yang mana belum memberikan kepastian hukum bahwa perusahaan yang bergerak di usaha audit syariah berjalan sesuai dengan prinsip syariah, belum ada jaminan kepastian hukum. Jadi memang dalam regulasi yang ada dalam peraturan otoritas jasa keuangan nomor 34 dan 35 belum mengatur pendirian berkaitan dengan pendirian Dewan Pengawas Syariah untuk badan usaha yang berbentuk koperasi dan CV. Kalau dalam Undang-Undang PT sudah mengatur. Jadi dalam Undang-Undang PT itu untuk badan usaha yang bentuknya perseroan terbatas tidak lagi ada norma kosong. Jadi kalau usul konkret sebetulnya revisi saja untuk peraturan otoritas jasa keuangan bahwa revisinya perusahaan bentuk badan usaha untuk perusahaan modal Ventura ini yang ideal adalah perseroan terbatas. Jadi PT saja seperti itu, tidak perlu bentuk koperasi ataupun CV. Saya kira itu Bapak, terima kasih. Ya, artinya kan yang Anda ya, kekosongan norma itu tidak pada bentuk usaha dalam bentuk perseroan, tetapi ya, karena perusahaan ya, modal Ventura yang berbasis ekonomi syariah itu juga dilakukan oleh koperasi atau CV ya. Ya, dalam realitanya kan demikian ya, dilakukan oleh koperasi dan CV. Nah, Anda melihat bahwa ini belum ada pengaturan tentang ya pengawasan ya, yang perusahaan modal Ventura berbasis syariah dalam bentuk CV dan koperasi. Ya. Artinya di sini kan begini, apakah memang dalam peraturan OJK itu perlu diatur, ya tidak hanya disebutkan ya, semua perusahaan yang menggunakan model Ventura dan berbasis syariah itu ya kan lebih mudah pembuatannya kalau itu hanya dalam bentuk peraturan OJK. Nah, itu yang harus Anda. Kemudian Anda di sini ya, itu betul ya bahwa
kalau kekosongan norma dalam landasan teori pasti ada ya penemuan hukum. Hanya saja ya Anda di sini katakan seperti dua landasan teori yang saudara sampaikan ya, teori perundang-undangan, teori penemuan hukum. Nah, setelah saya baca teori perundang-undangan itu ya keberlakuan hukum itu harus ada landasan filosofis, yuridis dan sosiologis. Nah ini apakah teori? Itu perlu Anda pikirkan, termasuk juga ya, teori penemuan hukum. Anda di sana mengutip pendapatnya Sudikno dan Prof. Ali. Nah, menurut Sudikno penemuan hukum itu dibedakan menjadi ini tiga kan. Kemudian menurut Ali itu ada dua. Apakah ini teori atau pendapat? Ya. Apakah pendapat itu sudah merupakan teori? Ya. Kalau teori Anda mesti kembali pada apa sih teori? Jadi kalau memang itu hanya pendapat yang dikemukakan seperti itu, apakah ini teori atau tidak? Itu tolong dikembalikan, tolong dicermati nanti. Termasuk juga itu apa yang menjadi tujuan penelitian secara umum. Itu yang khusus kita dengar, yang umum ini ya, kembali pada pedoman itu apa sih yang menjadi tujuan umum dari penelitian. Jadi pada intinya adalah pengembangan konsep ya, kemudian asas, teori dan doktrin ya, hukum pada umumnya dan yang mungkin ya hukum usaha pada khususnya. Di sini kan pengembangan karena ini disertasi. Pengembangan artinya ya makanya kalau kita mengikuti konsep pemikiran well of science ya, yang dari teori kemudian hipotesis, kemudian generalisasi yang observasi, generalisasi yang direct akan kembali pada teori. Itu akan terus berputar. Kalau kita mengambil konsep pemikiran itu ya, ini pun penelitian ini tidak pernah terhenti. Kalau hari ini saudara menemukan adanya fenomena dalam pengaturan tentang perusahaan modal ventura yang berbasis ekonomi syariah, mungkin 1 bulan lagi ada orang lain yang menemukan lebih lanjut lagi. Sehingga sebetulnya dalam disertasi itu kan diharapkan adanya temuan atau membantah teori yang sudah ada atau menambahkan teori yang ada. Di sini ya dalam pembahasan saudara ini ya nampaknya perlu dipertajam untuk menjadi sebuah disertasi. Anda kan kembali coba nanti lihat apa sih disertasi. Nah, disertasi itu seperti tadi saya katakan ya, ada temuan, kemudian bisa juga membantah atau menambahkan ya teori yang sudah ada. Oleh karena itu ya ini mestinya ya dalam kesimpulan ya, itu harus merupakan rekomendasi. Bahkan kalau kami ya dulu di UNAIR ya, itu kesimpulannya apa, ya, rekomendasi kita apa. Nah, sehingga ya saya lihat kesimpulan Anda yang nomor 2 itu hampir 1,5 halaman. Nah, untuk kesimpulan mungkin saran saya lebih dipadatkan kembali. Ya, baik Bapak. Saudara Edi. Ya. Jadi sementara ya yang saya lihat yang mungkin di sana sini pembahasan itu masih memerlukan satu penajaman. Mungkin kalau kemarin saudara tulis kemudian saudara baca ya, ini sudah cukup. Tetapi setelah kita koreksi bersama masih ada beberapa hal yang perlu disempurnakan. Nah, seperti yang tadi saya katakan ya bahwa disertasi itu beda ya, dengan skripsi dan tesis. Kalau tesis kan aplikasi teori, tapi kalau dalam disertasi ini harus ada temuan. Nah, apa temuan saudara itu? Itulah yang perlu diungkapkan nanti dalam pembahasan ini. Ya,
Saya kira itu karena saya tidak memasuki materi, karena ya penguasaan materi mungkin lebih banyak pada teman-teman yang memahami bisnis. Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih Pak Sukaryawan atas masukan dan pertanyaannya. Kita lanjutkan ke penanya berikutnya. Saya persilakan kepada Bapak Dewo Gede Budi. Saya silakan Pak. Terima kasih pimpinan sidang, waktu yang diberikan kepada saya untuk memberikan masukan ya. Jadi masukan atau mungkin minta klarifikasi dari saudara sekaligus ya, karena ini kan masih seminar hasil penelitian. Yang lebih penting masukan untuk penyempurnaan hasil penelitian saudara, sehingga nantinya dalam ujian atau dalam sidang disertasi saudara sudah lebih siap lagi ya. Karena hal-hal yang sudah disampaikan oleh para penguji tadi tentu di dalam sidang disertasi, sidang tertutup atau terbuka nanti pasti akan ditagih. Jadi dari saya ya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan regulasi atau pengaturan tentang lembaga pembiayaan khususnya modal ventura ya. Saudara kan dari uraian apa yang ada di dalam naskah ini ya, bermula dari Kepres 61 tahun 88 ya. Coba saudara kronologiskan lagi ya, karena ini kan perkembangan pengaturan di bidang lembaga pembiayaan ya. Tentunya di dalamnya ada modal ventura ya. Kepres 61 88, kemudian itu dicabut dengan Perpres 9 2009, Perpres 2009 dicabut, dinyatakan tidak berlaku dengan Perpres 110 tahun 2020 dan seterusnya, sehingga runut ya, uraian saudara, regulasi yang menyangkut lembaga pembiayaan sebelum dan sesudah lahirnya Undang-Undang OJK ya, peraturan-peraturan OJK sebelum dan sesudah adanya peraturan OJK ya, terkait dengan lembaga pembiayaan. Jadi itu yang ingin saya sampaikan untuk saudara kembali sempurnakan itu ya. Di kata pengantar juga kan hanya Kepres 6188. Mana Perpres 9 tahun 2009-nya? Mana Perpres 110 dan 2020 dan seterusnya? Ya, di kata pengantar itu perlu dilengkapi, begitu juga di uraian, di bahasa. Jadi kelengkapan perkembangan regulasi yang menyangkut lembaga pembiayaan itu, saudara, jangan sampai ada peraturan yang tercecer, tidak saudara sentuh sama sekali ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ingin saudara menajamkan di problem filosofisnya. Ini kan disertasi ya. Ciri khasnya itu ya bagaimana saudara mampu menampilkan problem filosofis dari apa yang saudara tulis. Di problem filosofis itu sebetulnya
di naskah ini sudah saudara singgung ya, tapi belum tajam. Ini terkait dengan modal ventura syariah ini ya. Ada modal ventura konvensional, kemudian ada modal ventura syariah. Tadi sudah disinggung, sebetulnya kan ini menyangkut ketaatan, kepatuhan ya. Kalau namanya aspek filosofis itu ada keadilan, ketidakpastian, ketaatan atas hukum. Kenapa orang mentaati hukum? Kenapa masyarakat belum patuh terhadap konsep modal ventura syariah? Ya, nah di problem filosofis inilah lebih saudara tajamkan, sehingga tidak hanya cuma setengah halaman itu ya. Coba lihat di problem filosofis itu yang harus saudara lebih banyak deskripsikan ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga dari saya, jadi terkait dengan temuan saudara ya nantinya ke depan di dalam modal ventura konvensional ya, dalam modal ventura konvensional bentuk pembiayaan itu kan ada 3. Ada equity participation atau penyertaan saham. Kemudian yang kedua ada profit sharing, bagi hasil. Dan yang ketiga ada obligasi konversi, convertible bond, ya, quasi equity participation. Nah, yang ingin saya tanyakan, untuk bentuk pembiayaan modal ventura yang terakhir, obligasi konversi ini kan di awal itu perusahaan pasangan usaha menerima pembiayaan dari modal ventura itu kan dalam bentuk pinjaman. Ya, pinjaman itu dalam jangka waktu tertentu kemudian dikonversi menjadi penyertaan. Itu di dalam perjanjiannya. Nah, di awal dalam bentuk pinjaman, karena ini kan obligasi yang nantinya akan dikonversi menjadi pernyataan. Karena pinjaman obligasi di situ kan ada bunga. Nah, karena ada bunga, kan itu larangan bagi prinsip syariah. Apakah model obligasi konversi yang ada di modal ventura ini juga akan dikembangkan di model ventura syariah? Karena ada kan larangan riba itu. Nah, itu pertanyaan saya, supaya saudara lebih bisa tampilkan itu, karena itu kedepannya modal ventura syariah seperti apa yang ingin saudara kembangkan. Kalau obligasi konversi itulah karena ada unsur pinjaman, tentu ada riba di situ ya. Ya, kalau ingin saudara tanggapi silakan. Jadi ada 3 poin dari saya waktu itu. Terima kasih, Pak. Baik. Ya, saya ambil alih aja karena waktu kita terbatas kan. Jadi ini tolong dicatat, besok tinggal memasukkan dan sebagai bahan di. Baik, saya terima sebagai saran Bapak. Terima kasih. Saya lanjutkan mungkin ke penanya berikutnya, apa masih Pak Dr. Budi Gede Subur Kanun? Apa masih ada Pak? Ya? Apa Dr. Made Tarmo masih ada di ujian? Dan persilakan mungkin. Ada nih. Ada masih ada. Tidak muncul sepertinya. Ini ada. Ada kok. Kalau tidak ada,
tim promotor nih, saya minta waktu 1-2 menit itu. Ibu Dr. Desa Dewi Kasih ada sedang standby tidak? Saya persilakan. Nggak bisa, atau bicara pasti ribut ya. Saya persilakan dulu 1-2 menit untuk Pak Dr. Marwanto. Saya persilakan Pak. Terima kasih Profesor atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tadi sudah banyak didiskusikan, sudah bisa dijawab dengan bagus. Saya sebagai kedua tidak menanyakan substansi, tetapi penampilan saudara kan sudah dokter ini ya. Penampilan saudara sudah dokter performanya, makanya ini juga harus performanya juga harus disertasi ya. Performa saya sudah dokter, ini performanya juga harus disertasi ya. Tadi depan itu sudah bagus pengetikannya, tapi di belakang itu masih perlu diedit lagi ya. Pengetikan masih terjadi lagi, ini yang sering saya katakan itu ganti alinea, ganti spasi, itu kan hanya karena masalah auto itu penggunaannya harusnya di posisi 0. Pertama itu, kemudian di daftar pustaka ya, kenapa masih bisa salah juga menulis daftar pustaka itu, menulis nama pengarang itu, menulis nama pengarang ya. Ini sudah dianggap tahu aja bahwa yang didahulukan itu adalah nama keluarga. Kalau tidak diketahui nama keluarga bagaimana itu. Kemudian ada buku, ada tesis, garis miring disertasi. Ya yang tesis mana, yang disertasi mana, ini kan juga tidak jelas ini. Ya. Ini performan disertasi harus bagus juga. Kesalahan-kesalahan ketik itu tadi saran Dr. Aryawan tadi memang mengedit itu antara pikiran dan yang dilihat itu sudah harus. Ini sudah benar konsep di kepala itu, tapi tulisannya beda gitu loh. Itu sudah sering terjadi, makanya mungkin ada temen yang disuruh ngedit gitu loh. Ya, ini kalau saudara mungkin sudah kredit sebenarnya. Tulisannya maunya sudah benar, tapi tulisannya nggak benar, tapi sudah itu biasa seperti itu. Saya juga sering alami. Makanya itu harus dibenahi sedikit lagi. Saya dikejar. Yang kedua, tadi pertanyaan saudara Sukodana tadi kan mengingatkan saya, Pak Yusa juga mengingatkan saya, sudah berulang kali ini harus menggunakan pendekatan perbandingan, walaupun sudah ada di substansi, tapi ini tidak mengemuka. Harusnya di daftar isi itu harus ada itu Malaysia misalnya. Padahal ini kan di timbulnya konsep modal Ventura Syariah itu kan di Uni Emirat Arab ya. Nah itu harus nanti mengemuka juga, walaupun yang dipakai itu Malaysia, tapi disinggung juga ini. Ini harus kelihatan di salah satu sub ini. Kalau mau tajam tadi ternyata itu menjadi baratan khusus. Profesor juga khusus, ini nggak terlihat. Ya, kenapa bisa begitu loh? Berulang-ulang kenapa bisa? Ini supaya modelnya itu nyambung. Kalau tidak ada itu, ini substansinya hanya pengaturan saja, sehingga novelnya nanti nggak tajam. Makanya judul ini memang harus begini, tapi supaya bisa lebih tajam, model itu supaya mengatur merujuk kemana yang bisa diperhatikan. Maka dalam salah satu substansi itu harus ada tadi itu mengenai model-model Ventura Syariah di Malaysia. Jadi nanti terjawab semua itu masukan-masukan. Rasanya ini yang lain metode pendekatnya dijelaskan semua, tapi perbandingan kok saudara simpangi loh. Kenapa? Rasanya ada keraguan saudara mencantumkan itu. Mau dikonfirmasi, kenapa saudara itu ragu-ragu sekali itu? Tidak untuk mencantumkan perbandingan. Padahal sudah berulang-ulang kali saya sampaikan itu. Baik Bapak, kami terima sebagai saran dan masukan. Terima kasih. Ya, karena waktu saya sudah cukupkan saja. Terima kasih. Terima kasih.
Makasih Profesor. Terima kasih. Waktu memang lebih sedikit, tapi tidak apa lebih sedikit. Jadi dari saya hanya mengomentari sedikit saja. Tadi ada pertanyaan tentang Pancasila. Sumber hukum Islam itu adalah Al-Quran, hadis, dan Piagam Madinah dan para mazhab-mazhab. Ini harus dipahami dulu. Nah, Piagam Madinah itu kita sebut dengan Konstitusi Madinah. Konstitusi Madinah itu hasil kesepakatan kaum Islam, Yahudi, dan Kristen pada waktu melalui perjanjian Akabah pertama, kedua, 620, 621, maka lahir Piagam Madinah 622 pada waktu Muhammad sebagai Nabi, sebagai Rasul lagi berpimpin. Dasarkan pembinaan Piagam Madinah, Konstitusi Madinah. Nah, kalau kembali ke Indonesia, kan kita lihat Indonesia itu munculkan Pancasila dari tokoh-tokoh Islam Muhammadiyah dan itu pada waktu zaman DPRI, maka muncul kata ketuhanan yang Maha Esa itu melahirkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu apa? Yang berketuhanan yang Maha Esa. Berketuhanan yang Maha Esa kalau orang Hindu ke Yesus yang Widiwasya, kalau yang Kristen ke Tuhan Yesus, kalau yang Islam ke Allah, ke Buddha dan seterusnya. Ini makanya Pancasila berada di Undang-Undang Dasar 45. Jadi otomatis, nah ini yang perlu dipahami. Kadang-kadang juga ada kelompok Islam yang kurang pahami gitu kan, seperti itu konsepnya seperti itu. Jadi akan melahirkan pluralisme hukum di Indonesia kan dari konsep dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan wadahnya, kerakyatan, demokrasinya, keadilan sosial kan seperti itu. Nah, itu aja komentar saya untuk ini. Kadang-kadang sensitif masalah ini kan, tapi banyak orang tidak paham seperti itu. Jadi saya sudah bilang sama Edi, jadi saya doktrin dan sampai saat paham. Jadi itu saja, tidak usah kita perpanjang lagi karena waktu kita, karena ini hari Jumat. Ya, jadi saya silakan untuk kembali saya kembalikan ke moderator untuk mahasiswa. Sebelum saya tutup, saya terakhir. Saya silakan. Baik, terima kasih pimpinan sidang atas saran, masukan, dan konfirmasi tadi. Dengan berakhirnya pemaparan dan masukan tadi dari tim penguji dan diskusi dari para peserta SHP, maka dengan ini sidang seminar hasil penelitian Saudara Edi Nur Cahyo pada tanggal 10 Desember 2021 kita akhiri dengan menutupnya dengan mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.